Hi everyone, welcome back to Mr. English Channel. Pada materi Cross-Cultural Understanding chapter 5 ini, kita akan mengkaji tentang 5 Cultural Dimensions atau 5 dimensi budaya. Sebagaimana yang terlihat pada ilustrasi ini, kita mengenal ada 5 dimensi budaya. Tiap dimensinya memiliki sepasang value atau nilai, yang mana merupakan kebalikan dari satu sama lain. Dimensi pertama adalah equality versus hierarchy. Kedua adalah direct versus indirect. Ketiga ada individual versus group. Kemudian task versus relationship dan race versus quotient. Selanjutnya, kelima pasang dimensi ini diilustrasikan dalam sebuah kontinum berskala 10. Mengapa berskala? Karena untuk mengukur seberapa dominan masing-masing dimensi tersebut pada diri seseorang, yang mana derajatnya bisa berbeda di masing-masing orang, ada yang rendah, sedang, hingga sangat tinggi. Sebagai informasi, 5 dimensi ini biasanya dipakai untuk mengukur karakter budaya orang-orang berdasarkan negaranya. Namun, tujuannya tidak untuk membandingkan dimensi budaya negara manakah yang lebih baik atau superior dari yang lainnya, karena karakter-karakter budaya setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dimensi budaya dari tiap-tiap negara itu ada di skala berapa pada kontinum tersebut, sehingga kita akan mengetahui karakter umum dari orang-orang di negara-negara tersebut, yang mana apabila suatu saat nanti ada interaksi lintas budaya dengan mereka, kita akan bisa memahami, menyesuaikan diri, dan berinteraksi secara tepat. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan cross-cultural understanding antar orang-orang lintas negara di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan membahas kelima dimensi ini satu per satu. Yang pertama adalah equality versus hierarchy, atau kesetaraan versus hierarki. Negara dengan karakter equality atau kesetaraan ini menjunjung tinggi nilai kebebasan dan kesetaraan hak dan perlakuan. Sementara negara hierarki mengedepankan tatanan sosial budaya yang bersifat hierarkis atau dari atas ke bawah, sehingga di negara itu berlaku senioritas, dominasi kekuasaan, dan peletakan penghormatan lebih tinggi kepada orang-orang dengan posisi atau status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, direct versus indirect atau langsung versus tidak langsung. Dimensi kedua ini fokus pada pola komunikasi lisan dan tulisan yang terjalin antar orang-orang di dalam sebuah negara. Negara dengan dimensi direct atau langsung cenderung berterus terang dan apa adanya dalam berkomunikasi. Mereka lebih fokus pada kejelasan dari apa yang mereka komunikasikan. Dan ini berbanding terbalik dengan negara berpenganut kultur indirect, yang mana mereka lebih menekankan bagaimana pesan itu disampaikan dalam berkomunikasi, sehingga cenderung lebih diplomatis, tidak to the point, dan bisa menyebabkan salah interpretasi hingga miskomunikasi. Yang ketiga adalah individual versus group atau individual versus kelompok. Orang-orang dengan tipe individual cenderung fokus terhadap diri mereka sendiri, sehingga sering dikenal sebagai orang-orang yang lebih mandiri. Namun, karena sering meluangkan waktu untuk mengerjakan apa-apa sendiri, mereka sering dicap sebagai seorang yang berkepribadian introvert. Meskipun pada aslinya ada juga kok mereka dari orang-orang yang tipenya extrovert. Sementara itu, orang-orang yang group oriented itu lebih suka bersosialisasi, menjalin kerjasama, dan terlibat dalam komunitas-komunitas, sehingga sering dikaitkan dengan karakter extrovert. Yang keempat, task versus relationship atau tugas versus relasi. Kaitannya dalam bidang bisnis dan kerjasama, orang-orang yang task oriented fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan target-target pencapaiannya. Sedangkan orang-orang yang relationship oriented punya prinsip bahwa membangun kepercayaan dan relasi baik dalam sebuah bisnis atau kerjasama
itu lebih penting daripada penyelesaian urusan-urusan pekerjaan atau kerjasamanya tersebut. Yang terakhir, risk versus caution atau risiko versus kehati-hatian. Orang-orang yang berani mengambil risiko biasanya memutuskan sesuatu dengan cepat dan tidak takut untuk mencoba cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Mereka biasanya juga lebih fleksibel dan tidak punya banyak aturan. Berbeda dengan orang-orang tipe cautious atau berhati-hati, yang harus merencanakan sesuatu dengan matang terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan. Dan mereka sangat mempertimbangkan cara lama atau metode lama dan norma-norma. Sekarang, mari kita identifikasi dimensi kultural dari berbagai negara. Pertama-tama, karena skala kontinum ini antara angka 0 sampai 10, maka kita bisa sebut dimensi dengan skala 0 atau yang mendekati 0 dengan low-end continuum, dan skala 10 atau yang mendekati 10 sebagai high-end continuum. Sehingga dimensi equality, direct, individual, task, dan risk adalah kategori dimensi low continuum atau kontinum batas rendah. Sementara hierarchy, indirect, group, relationship, dan caution masuk kategori high continuum atau kontinum batas tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa penyematan low end dan high end di sini tidak untuk mengatakan bahwa yang low itu berisi dimensi-dimensi yang buruk, sedangkan yang high itu dimensi-dimensi yang baik. Karena penamaan ini hanya untuk pengelompokan saja. Sekali lagi, tiap dimensi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, memang nggak ada yang namanya dimensi budaya yang lebih unggul dari yang lainnya. Yang ada hanya mana yang lebih dominan di sebuah negara tersebut. Negara dengan dimensi budaya low end ini contohnya adalah USA dan Kanada dengan skala kontinum 0 dan 1 masing-masing, yang mana nilai kesetaraan, komunikasi langsung, individualisme, orientasi pada task, dan risiko sangat mendominasi sifat dari orang-orang di sana. Dan ini sangat bertolak belakang dengan negara-negara Timur Tengah yang biasanya didominasi oleh negara-negara Arab, kemudian negara Asia, misalnya India, Cina, Jepang, termasuk Indonesia, dan Afrika Selatan, yang menduduki puncak dimensi high-end dengan kisaran skala 9-10, yang bermakna bahwa orang-orang dari kedua kubu tersebut memiliki karakter budaya yang paling bertolak belakang. Sehingga apabila mereka bertemu dan berinteraksi dalam satu tempat yang sama, akan berpotensi besar untuk timbul terjadinya misunderstanding di sana. Sehingga tantangan untuk saling memahami dan saling menyesuaikan itu sangat tinggi. Ini kasusnya berbeda dengan orang-orang di negara Inggris, Australia, dan Selandia Baru, yang mana mereka 50-50, budaya pertengahan mereka termasuknya, bukan ekstremis dari low end dan bukan pula ekstremis dari high end, sehingga lebih fleksibel dan cenderung lebih mudah beradaptasi di lingkungan lintas budaya, karena memiliki potensi karakter di kedua tipe dimensi tersebut yang secara seimbang. Sementara itu, di negara-negara lain seperti Eropa Barat, Amerika Selatan, dan Eropa Timur memiliki kecenderungan dimensi budaya yang sama dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru, namun dimensi high-end mereka itu sedikit lebih dominan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa di dunia ini perbandingan antara jumlah negara dengan kultur high-end dan low-end dan middle continuum itu hampir setara ya. Low-end didominasi oleh Amerika Serikat dan Kanada, middle oleh Eropa, Australia, dan New Zealand, sementara high-end itu di Eropa dan sebagian besar Afrika. Nah, sekarang kita akan beralih pembahasan ke dimension shift atau perpindahan dimensi. Karena dimensi budaya pada sebuah negara terbentuk oleh kebiasaan sehari-hari yang telah berpola secara turun-temurun dan telah mengakar kuat, ada kecenderungan bahwa dimensi kultur seseorang itu tidak berubah atau bisa konsisten sama terus seperti itu. Namun, nyatanya pergeseran dimensi budaya ini sangat mungkin sekali untuk dialami oleh orang-orang dari negara mana saja yang disebabkan oleh beberapa faktor. 5 faktor utamanya itu adalah yang pertama, parenting.
Pola asuh dan didikan orang tua kepada anaknya sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian, sosial, dan intelektual anak-anaknya. Dan dimensi budaya ini juga termasuk salah satu perkembangan yang kena pengaruhnya. Jadi, misal aja ada sebuah keluarga yang tinggal di lingkungan yang high-end, seperti tipe-tipe masyarakat orang Indonesia pada umumnya misalkan. Namun, orang tuanya memiliki cara pandang yang berbeda dan lebih nyaman dengan budaya middle continuum atau low-end. Otomatis, si anak ini akan tumbuh menjadi seseorang dengan dimensi dominan low-end di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya high-end. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi yang sering dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini tidak hanya berpengaruh pada makin mudahnya akses teknologi modern, tapi juga membawa budaya-budaya asing masuk ke budaya kita. Dan jika budaya-budaya itu menarik bagi kita, akan sangat logis sekali pergeseran dimensi budaya akan terjadi pada diri kita. Sudah banyak sekali buktinya orang-orang dari negara tipe high-end bergeser ke tipe low-end. Begitu juga sebaliknya, orang-orang dari tipe low-end bergeser ke tipe high-end karena mereka terkena asimilasi budaya dari globalisasi. Yang ketiga adalah trauma masa lampau. Nah, pengalaman hidup seseorang itu kan tak selamanya menyenangkan. Bahkan beberapa di antaranya itu bisa menyisakan luka dan yang dalam hingga fobia dan trauma seperti itu. Nah, dimensi budaya seseorang juga bisa berubah karena hal ini. Misalkan ada seseorang yang awalnya group oriented. Dia sering ikut komunitas-komunitas dan sering bersosialisasi. Tapi karena kekurangannya dalam suatu hal, dia sering dibully dan diperlakukan berbeda dengan dalam konteks yang tidak menyenangkan. Sehingga hal itu membuatnya trauma untuk berkumpul dengan orang lain lagi, dan jadilah dia seseorang yang lebih suka menyendiri, individualis, dan berteman dengan sedikit orang saja. Karena sekarang dia merasa lebih berharga dalam kesendiriannya dan dengan lingkungan pertemanan yang lebih kecil dengan orang-orang yang sangat mengerti dengan dia saja. Yang keempat, tuntutan lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, dan pekerjaan. Misalnya saja, seseorang dari budaya dengan tipe komunikasi tidak langsung atau indirect itu bekerja di sebuah kantor di salah satu kota besar, yang mana komunikasi yang bersifat to the point itu sangat dibutuhkan supaya bisnis kantor itu berjalan dengan lancar dan progresif. Sehingga mau tidak mau dia harus belajar menjadi seseorang dengan tipe komunikasi langsung atau direct. Hal ini awalnya mungkin akan sulit bagi dia untuk dipraktekkan, namun lama-kelamaan dia akhirnya menyesuaikan dan akan menjadi seseorang dengan tipe yang lebih direct. Yang kelima adalah perubahan paradigma atau pola pikir seseorang. Setiap orang itu kan berubah seiring berjalannya waktu ya, termasuk pola pikir seseorang ini akan berubah bergantung juga dengan apa yang dia lihat, dengar, kemudian yang mereka percayai. Sehingga bisa jadi pada titik tertentu seseorang memilih untuk mengubah dirinya dengan alasan personal yang hanya dirinya saja yang bisa memahaminya. Termasuk pilihan untuk menjadi seseorang yang equal atau hierarkis, direct atau indirect, individual atau group, task atau relationship, dan risk atau caution. Nah, dari penjelasan yang cukup panjang lebar tadi, silahkan ceritakan kamu ini termasuk tipe kontinum yang mana? Di angka skala berapakah masing-masing dimensi budayamu? Apa yang kira-kira menyebabkan skala dimensimu seperti itu? Nah, kamu juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat lain seputar topik dimensi budaya ini. Terima kasih.